Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Pratista, NIM 2317121037 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek akhir dari lab pemrograman berorientasi objek dengan tema tampilan GUI pada NetBeans. Dan pada kesempatan kali ini, saya itu membuat satu program dengan judul program ekspedisi barang, di mana program ekspedisi barang ini berguna untuk mengurutkan data, menampilkan data pembelian barang, baik itu data dari penjual, data pembeli, di mana data itu nanti akan ditampilkan secara rinci di dalam suatu tabel. Kita bahas kelas yang pertama, yaitu ada kelas main, di mana kelas main ini yang pertama itu terdapat kode package, di mana package ini berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas pada program. Kemudian ada import Java IO exception, ini berfungsi sebagai untuk mendeteksi apakah ada kesalahan dalam proses input atau output. Kemudian ada public class main. Main ini merupakan nama kelas dari yang kita buat, dia berfungsi sebagai kelas utamanya. Kemudian di sini ada kode public static void main, ini merupakan pintu masuk dari suatu Java. Jadi dalam suatu program Java, public static void ini itu harus selalu ada. Bayangkan jika tidak ada, maka suatu program itu akan mengalami error. Kemudian di sini ada halaman. Halaman ini merupakan kelas yang dipanggil dari kelas halaman yang sudah saya deklarasikan di awal. Kemudian hal ini merupakan instance dari halaman yang saya buat. Kemudian ada new halaman. Di sini halaman set visible true itu berguna untuk menampilkan jendela layarnya. Oke, pada kelas yang 2 itu kelas yang berjudul atur gambar, di mana kelas atur gambar ini merupakan kelas yang berfokus untuk mengatur ukuran gambar dan juga mengatur posisi gambar, di mana gambar ini merupakan aset yang kita gunakan di dalam tampilan GUI-nya. Kemudian seperti tadi kita menggunakan package yang sama. Kemudian kode import ini dari import yang atas sampai import yang paling bawah ini itu merupakan kode yang digunakan untuk mengimpor suatu kode yang sudah kita deklarasikan di bawah agar kita tidak perlu mendeklarasikan ulang. Jadi kita tinggal memanggilnya itu di atas. Kemudian ini ada kelas atur gambar seperti yang dijelaskan tadi. Pada kelas ini tuh fokusnya hanya untuk mengatur gambar dan juga untuk mengatur posisinya gambar gitu. Kemudian di sini ada buffer image, kecilkan gambar dengan parameter string alamat gambar, integer width, integer height, integer x, integer y, di mana parameter-parameter ini digunakan untuk mengatur dari alamat gambar, untuk mengatur ukuran panjang, ukuran tinggi, untuk mengatur koordinat posisi x, untuk mengatur juga koordinat posisi y gambar itu yang akan kita letakkan. Kemudian di sini ada buffer image gambar 0, di mana kita mendeklarasikan gambarnya itu secara awal itu dari 0 dulu gitu. Kemudian di sini ada keyword try dan ada keyword catch, di mana keyword ini merupakan keyword yang ada di proses enkapsulasi, di mana ada gambar image IO read new file alamat gambar digunakan untuk membaca alamat gambar. Jadi jika kita mengalami ada kesalahan error, maka kita bisa meletakkannya itu di dalam try. Kemudian jika memang ada terjadi error, maka kode keyword catch ini dia itu akan mengatasi error tersebut. Kemudian di sini ada logger. Logger ini berfungsi untuk membantu dari proses enkapsulasi tersebut. Kemudian di bawahnya ada buffer image gambar crop, new buffer image dengan ukuran 200,200 gambar get type, di mana 200x200 ini merupakan ukuran gambar yang kita tentukan. Jadi nanti gambar kita itu dia itu berukuran 200 dikali 200 pixel. Kemudian graphics 3D graphics ini gambar crop create graphics ini berfungsi untuk menyediakan metode untuk menggambar objek dari buffer image-nya. Kemudian di sini ada graphics draw image gambar x, y, width, height, no, di mana di sini di draw image ini itu merupakan gambar yang kita deklarasikan tadi dengan ukuran yang sudah kita tentukan, maka dia itu akan digambar ulang dengan ukuran yang 200x200 pixel tadi. Kemudian di sini ada graphic dispose, ini berfungsi untuk menjaga keamanan dari kode agar tidak terjadi kebocoran data. Kemudian di sini ada return gambar crop, berfungsi untuk mengembalikan objek dari buffer image tersebut.
pada kelas yang ketiga, yaitu kelas yang berjudul halaman. Dimana kelas halaman ini seperti tadi, itu dia memiliki package yang sama. Kemudian di sini kode import Java Watercolor sampai kode import Java Swing Table Default Table Model. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ini berfungsi kalau kita sudah mendeklarasikan kode di bawah. Jika memang kita harus mengimpornya, nanti itu sudah ada otomatis pemberitahuan untuk kita mengimpornya di atas gitu. Kemudian di sini ada kelas halaman, di mana kelas halaman ini merupakan pewarisan dari extends program ekspedisi. Jadi di sini ada private default combo box model CB1 sampai private string ekspedisi, di mana di sini untuk memanggil variabel yang kita deklarasikan di bawah. Kemudian di sini ada halaman throws IO exception, ini berfungsi sebagai konstruktornya. Kemudian di sini ada tampilan awal, btn input, btn delete, btn quit. Jadi di sini itu merupakan untuk memanggil fungsi yang kita deklarasikan di bawah. Kemudian kita akan membahas fungsi yang pertama, yaitu void tampilan awal. Kemudian kita akan membahas yang pertama, itu kita mengatur gambarnya. Kemudian di sini ada kode input stream edit gambar, get class, get resource stream, GUI kardus PNG. Jadi alamat kardus PNG ini itu merupakan nama sesuai dengan aset yang kita sudah deklarasikan di dalam kode program. Jadi namanya itu harus sesuai. Kemudian di sini menggunakan fungsi if edit gambar tidak sama dengan nol. Jadi maksudnya di sini jika kita sudah membuat ukuran gambar yang kita deklarasikan sendiri, maka dia itu akan membacanya program yang kita buat. Di sini ada label 1 dan label 2 karena saya menggunakan dua gambar. Sebagai contoh di program ekspedisi ini adalah gambar label pertama, label kedua dengan change variable name yang sudah saya ubah. Kemudian di bawah ini kita melanjut tampilan untuk mengatur combo box 1. Jadi untuk mengatur combo box 1 ini kita itu membuat suatu objek vector string data cb1 new vector string. Kemudian di sini data cb1 ini merupakan variabel yang dibuat, kemudian .add untuk menambahkan apa yang kita ingin tampilkan di dalam combo box. Jadi combo boxnya itu tampilannya itu seperti ini di program ekspedisi. Di combo box yang pertama itu saya membuat itu formatnya tanggal dengan tampilan dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa kita lihat di outputnya. Kemudian di sini ada untuk mengatur combo box 2. Jadi untuk mengatur combo box 2 seperti tadi, combo box 2 pada program ekspedisi ini dia itu merupakan jenis item. Untuk melihat tampilan lebih jelasnya saya akan buka di GUI-nya. Mengatur combo box yang ketiga sama seperti tadi. Jadi combo box yang ketiga ini saya buat juga seperti tadi, data cb3. Jadi pada tampilan GUI-nya data cb3 ini itu merupakan pembayarannya. Itu kita bisa memilih COD atau memilih angsur. Kemudian yang keempat kita itu membahas tabel. Jadi tabelnya itu adalah yang ini. Kemudian di sini ini seperti tadi juga kita membuat variabel header table. Kemudian di sini ada header table.add untuk menambahkan. Jadi fungsinya ini yaitu untuk menampilkan data di dalam suatu tabel. Jadi ini secara berurut, mulai dari yang pertama ini nomor pesanan, tanggal pengirim, alamat pengirim, nomor telepon, jenis item, pengiriman, ekspedisi, penerima, alamat penerima, pembayaran, keterangan. Jadi ini akan mengurutkan datanya mulai dari nomor pesanan hingga keterangan. Kemudian di sini ada untuk mengatur radio button. Radio button ini dia itu di dalam GUI ini saya buat itu yang pertama itu ada pengiriman. Jadi pengiriman itu saya buat itu ada yang reguler. Kemudian di sini ada yang yes. Jadi di sini variabelnya itu dibuat grup pengiriman 1. Kemudian di sini untuk menambahkan itu pakai keyword add. Kemudian di sini ada regular dan yes. Kalau di GUI-nya ini kita radio button ini kita itu memilih salah satu. Jadi bedanya dengan combo box. Jadi di radio button ini dia itu berbentuk bulat-bulat gitu, kayak komponen yang bulat-bulat. Jadi kita itu memilih salah satu, tapi hanya di antara beberapa pilihan yang dia itu nampak semua gitu. Jadi kalau dia itu di combo box, jadi kalau di combo box itu kita memilih satu, tetapi dia itu menampilkan semua datanya itu secara list
gitu. Itu bedanya. Kemudian di sini kita bahas untuk radio button 2. Jadi radio button 2 di GUI ini saya buat itu sebagai pengiriman. Jadi pengirimannya itu ada yang versi JNT dan ada yang versi JNE-nya. Kemudian yang ketiga ini ada mengatur radio button yang ketiga, di mana radio button ketiga ini merupakan keterangan pengiriman gambarnya. Saya buat di sini ada yang untuk menampilkan tepat waktu atau terlambat. Jadi nanti kita tinggal memilih tepat waktu atau terlambat. Kemudian kita bahas untuk void tambah data, fungsi tambah data. Jadi di fungsi tambah data ini berfungsi untuk menampilkan data-datanya ini ke dalam tabel yang kita deklarasikan tadi. Jadi yang pertama ini ada integer nomor pesanan, dimana karena di ini nomor kita menggunakan tipe data integer. Kemudian sini integer value nopes getText. Jadi nopes ini variable name dari nomor pesanan tadi di GUI-nya. Kemudian di sini string karena di ini karakter, nama pengirim, jadi pengirim getText. Jadi yang warna-warna pink ini merupakan variabel yang sudah diubah di change variable name di tampilan GUI-nya. Jadi setiap komponen itu sudah saya ubah variabelnya menjadi nama yang mudah saya ingat. Kemudian kodenya juga saya ubah dari private semua menjadi protected agar dia itu bisa diakses untuk subclass-subclassnya semua gitu. Kemudian di sini ada integer string alamat pengirim karena dia itu karakter, jadi dia menggunakan string alkirim getText. Kemudian integer untuk nomor telepon, integer value of nomor telepon getText. Kemudian di sini ada string nama penerima getText. Kemudian string alamat penerima terima getText. String pembayaran sama dengan string tanggal CB1 get selected item to string pembayaran CB2 get selected item to string jenis item CB3 get selected item to string. Kemudian di sini ada menggunakan fungsi. Yang pertama itu ada string pengiriman. Jadi ini maksudnya jika kita memilih regular, atau di sini artinya itu regular is selected, artinya regular ini jika terpilih maka dia itu akan menampilkan pilihan regular. Jika tidak, maka dia itu akan menampilkan yes gitu. Juga dengan yang ekspedisi dan juga keterangan. Jadi objek data table ini itu dia merupakan suatu array untuk menampilkan tampilannya itu ke dalam satu tabel, dia itu berurut. Berikutnya ini akan dibahas dari fungsi btn input, di mana btn input merupakan change variable name yang sudah diubah dari button input yang ada di tampilan GUI. Kemudian di sini ada action listener berfungsi untuk melakukan interaksi dengan user. Di sini menggunakan metode override. Kemudian di sini ada action performer, di mana dia ini berfungsi untuk melakukan aksi setelah input ini dipilih atau diklik. Jadi dia ini langsung menjalankan metode yang ada di tambah data. Otomatis data tersebut akan ditampilkan di dalam tabel. Begitu juga dengan button delete, dimana delete ini ada juga action listener, dia itu untuk berinteraksi dengan user. Kemudian di sini, tetapi bedanya dengan input, di sini action performernya itu dia kita bagi lagi. Jadi yang pertama itu jika kita memilih sama dengan satu, kita memilih select datanya itu satu, maka dia otomatis akan terhapus. Ini karena ada kata keyword remove row. Kemudian jika tidak, yang selain itu, jika kita tidak ada memilih, maka dia itu akan keluar bacaan this table is empty. Sedangkan itu jika kita tidak ada memilih satupun, maka dia itu akan keluar bacaan tampilan seperti please select three single row for delete. Begitu juga dengan button quit, dimana button quit ini bedanya itu di action performernya. Jadi jika kita memilih action performernya ini, maka dia itu akan mengembalikan program atau dia itu akan menutup program dengan exit kembali 0. Oke, selanjutnya pada tampilan GUI frame-nya di sini kita ini bisa menggunakan beberapa palette yang ada di berbagai swing. Di sini untuk membuat kotak ini kita menggunakan panel, kemudian kita memanfaatkan di yang nomor pesanan ini itu kita memanfaatkan label untuk membuat bacaan. Kemudian yang kotak-kotak ini itu namanya text field. Sedangkan yang bulat ini untuk memilih ini namanya radio button. Sedangkan untuk yang memilih kayak ada tanda panah ke bawah ini kita menggunakan yang namanya combo box. Kemudian ini button, kita tinggal memilih palette button, sedangkan tabel kita tinggal memilih di sini yang namanya table. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan dari program yang telah dibuat.